Halo rekan-rekan semua, saya Eka Puspita Silalahi, peserta Latsar CPNS 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mind map tentang akuntabilitas. Selamat menyaksikan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas ada 4. Yang pertama, laporan, di mana laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang kedua, konsekuensi. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi, bisa berupa penghargaan ataupun sanksi. Yang ketiga, hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Yang keempat, memperbaiki kinerja. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan masyarakat. Selanjutnya adalah fungsi utama akuntabilitas publik. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Tingkatan dalam akuntabilitas ada 5. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri sendiri. Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya. Pada akuntabilitas kelompok, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Selanjutnya, akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan akuntabilitas stakeholder merupakan tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanisme akuntabilitas, yaitu dimensi akuntabilitas, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu terkait dengan kepedulian terhadap hukum dan peraturan. Yang kedua, akuntabilitas proses, terkait dengan apakah prosedur yang digunakan sudah cukup baik atau tidak. Yang ketiga, akuntabilitas program, memberikan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai, dan apakah ada alternatif program lain untuk hasil maksimal dan biaya minimal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan, yaitu terkait dengan pertanggungjawaban. Selanjutnya, ada 3 alat akuntabilitas. Yang pertama, perencanaan strategis, yang kedua, kontrak kerja, dan yang ketiga, laporan kinerja. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, diperlukan beberapa hal. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi, yaitu untuk mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas, menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi hukum yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab, yaitu responsibilitas memberikan kewajiban bahwa ada konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Yang kelima, keadilan, yang merupakan landasan utama dari akuntabilitas. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada kepercayaan, dan kepercayaan akan melahirkan akuntabilitas. Yang ketujuh, keseimbangan. Keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapabilitas. Yang kedelapan, kejelasan, yaitu mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi,
kinerja yang diharapkan, dan sistem pelaporan dengan jelas. Dan yang kesembilan, konsistensi untuk menjamin stabilitas. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk menciptakan framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam konteks ada 5. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Yang kedua, praktek curang dan korup. Yang ketiga, penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. Dan yang kelima, konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel, ada beberapa prinsip yang perlu kita pegang. Yang pertama, nilai dasar. Yang kedua, kode etik dan perilaku. Yang ketiga, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab. Yang keempat, kompetensi. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum. Dan yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Dan menjadi PNS yang akuntabel, perilaku ASN haruslah sesuai kode etik, perilaku transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan, serta informasi pemerintah, dan perilaku yang berkaitan konflik kepentingan. Demikianlah video penjelasan mind map tentang akuntabilitas yang telah saya buat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih dan bye-bye.